kebakaran. Total rumah semi permanen yang terbakar diduga mencapai puluhan rumah. Visual udara memperlihatkan puluhan rumah terbakar. Api dengan cepat menjalar hingga terlihat asap hitam pekat. Warga setempat langsung berupaya menyelamatkan barang-barang pribadinya dengan mengeluarkannya dari lokasi yang terbakar. Sudin Pemadam Kebakaran mengerahkan sebanyak 23 unit dengan ratusan personil untuk memadamkan api. Hingga saat ini belum diketahui pasti jumlah rumah yang terbakar dan penyebabnya. Pada pukul 14.20, petugas masih berjibaku memadamkan api setelah 2 jam kebakaran terjadi. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan kontributor Metro TV Yurika Budiman langsung dari lokasi. Yurika, bagaimana kondisi penanganan kebakaran saat ini? Jam petugas berjibaku untuk memadamkan api, nyatanya belum sampai proses pendinginan, sudah memblocking area di sekitar lokasi agar tidak terjadi perempetan. Diketahui juga tidak jauh dari titik lokasi kebakaran ada SPBG yang juga dikhawatirkan bisa menjalar di tempat tersebut. Namun dapat diketahui saat ini jumlah dari diduga mencapai puluhan, namun belum dipastikan terkait total secara keseluruhan dan juga penyebab kebakaran. Jose dan Gemma. Iya, Yurika, pukul berapa tepatnya pihak pemadam kebakaran mendapatkan laporan bahwa ada terjadi kebakaran di kawasan Kapuk Muara dan ada berapa mobil yang dikerahkan ke sana dari pantauan Anda? Dari laporan yang kami terima, laporan yang diterima oleh pemadam kebakaran Kobaran api ini membakar puluhan rumah di kawasan padat penduduk Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan si jago merah. Menurut salah satu warga, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan dan menyambar ke bangunan lain. Sejumlah warga sudah tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka dari kebakaran. Dilakukan oleh pemadam kebakaran dan tidak mudah memang memadamkan api yang berada di kawasan ini karena memang kawasan ini selain merupakan kawasan yang padat penduduk, ternyata juga berdekatan dengan tempat pembuangan sampah umum sehingga ada banyak sekali material-material yang mudah terbakar seperti plastik, kemudian juga ada kayu-kayu, ada juga bahan-bahan kayu triplek yang menjadi bahan dari pemukiman-pemukiman tersebut. Dan memang selain daripada material-material tersebut, karena ini merupakan tempat pembuangan sampah umum, maka ada banyak sekali sampah-sampah yang bertumpuk sehingga api begitu cepat merambat dari satu tempat ke tempat lainnya, berkobar begitu hebatnya. Dan selain itu juga walaupun api yang berada di atas tumpukan-tumpukan sampah ini sudah bisa dipadamkan, namun masih banyak juga api yang berada di bawahnya. Nah, ini yang agak sulit untuk dipadamkan oleh petugas kebakaran karena begitu tingginya tumpukan sampah-sampah yang materialnya pun mudah terbakar sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang berada di kawasan ini. Memang kebakaran yang terjadi di kawasan ini cukup luas, api yang membakar, bahkan kami bisa melihatnya tadi ketika dalam perjalanan menuju ke kawasan ini dari jalan tol sudah terlihat asap yang membumbung sangat tinggi ke angkasa, di mana saat ini juga apabila Anda lihat asap juga masih cukup tebal
menyelimuti kawasan ini, di mana proses ini dilakukan, sehingga kita harus menunggu waktunya api ini betul-betul padam oleh pihak pemadam kebakaran, dan mereka sendiri sedang mencoba untuk melokalisasi agar api ini tidak begitu menyebar lagi ke area-area yang lebih luas. Mereka akan mencoba mengkonsentrasikan api di satu titik-titik tertentu, baru fokus untuk memadamkan api di titik tersebut. Dan hingga saat ini pun sumber air masih cukup bisa diakses oleh pihak pemadam kebakaran, sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap akses. Masih melarikan dirinya, tidak sempat membawa barang-barang berharga apapun keluar ke pagar yang menjadi pembatas kawasan dari pemukiman dan juga tempat sampah pembuangan umum ini yang berbatasan dengan klaster pemukiman warga lainnya, sehingga pagar tersebut harus dijebol cukup besar agar warga bisa lewat dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini yang masih kita tunggu informasinya, apakah ada korban akibat dari kebakaran ini, yang masih kita tunggu seperti apa update informasinya, dan nantinya baru ketika proses pemadaman telah selesai, proses pendinginan telah selesai, baru akan dilakukan investigasi terkait dengan apa yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di sini, dan kemudian bagaimana korban-korban yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di Kapuk Muara Penjaringan.